Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Arfan, calon guru penggerak dari Angkatan 9, instansi SMK Negeri Cigauku, dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pengajar praktik, dengan fasilitator Bapak Muhammad Rizky Abadi dan pengajar praktik Ibu Siti Khadijah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.2 yaitu PSE, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Seperti biasa, video ini saya buat berdasarkan panduan yang ada di LMS, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang KSE ini agar dapat menghayati, mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif yaitu pengelolaan diri, merasa dan mewujudkan empati kepada orang lain yaitu kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif yaitu keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru itu sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Inilah koneksi antar materi. Baik, akan saya uraikan satu persatu. Pembelajaran sosial dan emosional itu lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu modul selanjutnya. Pembelajaran sosial dan emosional ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Dan untuk mewujudkan PSE ini, maka sebagai guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Selanjutnya, PSE sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dibetulkan agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. PSE dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter positif. Dan terakhir, keseluruhan modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu pertanyaan pemantik. Selanjutnya kita ke pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang berkaitan dengan sikap sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Sehingga saya mengintegrasikan pembelajaran dengan nilai-nilai sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Bahkan di sini cenderung guru center. Pertanyaan lanjutan kedua, setelah mempelajari modul ini ternyata pembelajaran sosial emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain,
Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya membiasakan diri untuk mengenali emosi yang ada di dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak siswa untuk melakukan teknik STOP, stop, jika mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Pertanyaan lanjutan yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar yang penting dan saya pelajari adalah: pertama, menerapkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama. Yang kedua, saya menerapkan praktik kesadaran penuh, mindful, dengan menggunakan teknik STOP atau teknik lainnya yang sesuai dengan kondisi saat itu. Dan ketiga, menerapkan indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, interaksi dalam praktek mengajar, pencintaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidik. Pertanyaan lanjutan yang terakhir berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan bagi guru adalah: perubahan bagi murid yang pertama itu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan juga saya akan melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara efektif, dan penutupan yang optimistik. Sedangkan perubahan bagi rekan sejawat atau guru, saya akan melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga pendidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah. Demikianlah paparan yang saya buat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.